Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas 631D07 kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu menganalisis perilaku konsumen dan produsen. Selain itu akan ada contoh studi kasus yang akan kami berikan. Sebelum memulai penyampaian hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febriana Zumal. Saya Fadila Nur Ramadhani. Iya, Firliana Fadila. Saya Zawa Amelia Putri. Dan terakhir ada anggota kami, Robiatul Adawiyah. Next adalah pertanyaan diskusi. Yang pertama adalah bagaimana teori dasar perilaku konsumen serta perilaku produsen. Yang kedua, ada apa faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen. Dan yang terakhir adalah bagaimana studi kasus nyata seperti respons konsumen dan adaptasi produsen. Next. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami teori dasar perilaku konsumen serta perilaku produsen. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen. Dan yang terakhir adalah memberikan contoh studi kasus nyata terhadap perilaku konsumen serta perilaku produsen. Next, ada pendahuluan. Dalam ilmu ekonomi, kegiatan ekonomi utama itu meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu adalah proses menciptakan nilai guna barang atau jasa, distribusi itu penyaluran barang dari produsen ke tangan konsumen, dan yang terakhir itu ada konsumsi, yaitu penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dua pelaku penting dalam kegiatan tersebut adalah konsumen dan produsen. Untuk memahami bagaimana mereka mengambil keputusan, para ekonom mengembangkan teori perilaku konsumen dan teori perilaku produsen. Kedua teori ini menjadi dasar dalam menganalisis permintaan, penawaran, serta pembentukan harga di pasar. Next, ada teori dasar perilaku konsumen yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya ada teori dasar perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen. 1. Perilaku konsumen adalah tindakan individu atau rumah tangga dalam memilih, membeli, dan menggunakan barang dan jasa. Kedua, ada tujuan utama, memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan pendapatan terbatas. Dan yang terakhir, konsumen berusaha memaksimalkan kepuasan atau utility. Next. Tujuan konsumen. Tujuan utama konsumen adalah memaksimalkan kepuasan atau utility, menggunakan pendapatan yang terbatas secara efisien, dan memilih kombinasi barang dan jasa terbaik. Asumsi dasar teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu 1. Konsumen bertindak rasional. 2. Konsumen memiliki pendapatan terbatas. 3. Konsumen mengetahui harga barang dan jasa. 4. Kepuasan dapat diukur dan dibandingkan. Dan yang terakhir, konsumen berusaha memaksimalkan kepuasan. Pendekatan dalam teori perilaku konsumen itu ada dua, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Next. Pendekatan kardinal menganggap bahwa kepuasan utilitas dapat diukur secara kuantitatif dengan satuan tertentu, misalnya util, angka, atau nilai. Dalam pendekatan ini, konsumen dianggap mampu menyatakan secara pasti besarnya kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang. Ciri utama pendekatan kardinal yaitu kepuasan dapat diukur dengan angka, mengenal konsep nilai guna total atau total utility dan nilai guna marginal atau marginal utility. Dan yang terakhir, berlaku hukum diminishing marginal utility atau nilai guna tambahan semakin menurun.
Selanjutnya ada pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal menyatakan bahwa kepuasan tidak dapat diukur dengan angka, tetapi dapat dibandingkan tingkatannya. Konsumen hanya mampu menentukan mana kombinasi barang yang lebih disukai tanpa menyebutkan besarnya kepuasan secara pasti. Ciri utama pendekatan ordinal yaitu kepuasan dinyatakan dalam urutan atau peringkat. Yang kedua, menggunakan kurva indifferent atau untuk menunjukkan tingkat kepuasan yang sama. Dan yang ketiga, lebih realistis dalam menggambarkan perilaku konsumen. Next. Berikutnya ada teori dasar perilaku produsen. Pengertian perilaku produsen. Perilaku produsen adalah tindakan dan keputusan produsen dalam mengombinasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan maksimal. Next. Next. Tujuan produsen. Tujuan utama produsen adalah memaksimalkan keuntungan, menekan biaya produksi serendah mungkin, dan menghasilkan barang sesuai kebutuhan pasar. Asumsi dasar teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu 1. Produsen bertindak rasional. 2. Produsen bertujuan memaksimalkan keuntungan. 3. Harga faktor produksi dan harga barang diketahui. Dan yang keempat, teknologi produksi dianggap tetap. Hubungan perilaku konsumen dan produsen. Perilaku konsumen menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa, sedangkan perilaku produsen menciptakan penawaran. Interaksi antara permintaan dan penawaran inilah yang menentukan harga dan keseimbangan pasar. Next. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen. Next. Dalam ekonomi mikro, konsumen adalah unit pengambilan keputusan yang berusaha mencapai utilitas maksimum atau kepuasan tertinggi. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi keputusannya. Next. Di sini yang pertama ada harga barang itu sendiri. Nah, harga barang itu sendiri merupakan faktor penentu utama. Berdasarkan hukum permintaan, hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Ketika harga naik, konsumen akan mengalami penurunan daya beli real atau income effect dan cenderung mencari alternatif lain atau substitution effect. Yang kedua, ada tingkat pendapatan real. Pendapatan menentukan kapasitas daya beli. Nah, perubahan pendapatan akan menggeser kurva permintaan. Pada barang normal, permintaan meningkat seiring kenaikan pendapatan. Sedangkan pada barang pada barang inferior, permintaan justru menurun. Yang ketiga ada harga barang terkait atau substitusi dan komplementer. Keputusan konsumen sangat dipengaruhi oleh harga barang lain. Nah, jika harga barang pengganti atau substitusi turun, permintaan terhadap barang utama akan berkurang. Sebaliknya, jika harga barang pelengkap atau komplementer naik, permintaan terhadap barang utama juga akan turun. Yang keempat ada preferensi dan selera. Faktor subjektif yang dipengaruhi oleh tren, edukasi, dan pengaruh sosial. Pergeseran selera dapat meningkatkan permintaan meskipun harga barang tetap. Dan yang terakhir ada ekspektasi masa depan. Jika konsumen memperkirakan harga barang akan naik di masa depan atau barang akan langka, mereka akan meningkatkan permintaan pada saat ini sebagai langkah antisipasi. Next. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku produsen. Produsen adalah unit yang faktor-faktor yang mempengaruhi produsen. Nah, produsen adalah unit yang mengombinasikan input untuk menghasilkan output guna mencapai laba maksimal melalui efisiensi produksi.
Nah, faktor yang mempengaruhinya meliputi next. Nah, yang pertama ada biaya faktor produksi atau harga input. Nah, yang ini mencangkup upah tenaga kerja, harga bahan baku, dan biaya energi. Kenaikan harga input meningkatkan biaya marginal atau marginal cost yang memaksa produsen mengurangi jumlah penawaran untuk menjaga margin keuntungan. Yang kedua ada tingkat teknologi. Nah, penggunaan teknologi yang lebih maju memungkinkan efisiensi teknis, di mana jumlah output yang lebih besar dapat dihasilkan dengan jumlah input yang sama. Hal ini akan menurunkan biaya rata-rata dan menggeser kurva penawaran ke kanan. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah atau pajak dan subsidi. Nah, pajak penjualan dianggap sebagai biaya tambahan bagi produsen yang akan menurunkan penawaran. Sebaliknya, subsidi bertindak sebagai bantuan biaya yang mendorong produsen untuk meningkatkan kapasitas produksi. Yang keempat ada jumlah produsen di pasar. Nah, struktur pasar dan banyaknya kompetitor mempengaruhi total penawaran di pasar. Semakin banyak perusahaan yang masuk ke industri tersebut, semakin besar jumlah barang yang tersedia di pasar. Yang terakhir ada tujuan perusahaan dan ekspektasi. Jika produsen mengharapkan keuntungan yang lebih tinggi di masa depan atau berencana melakukan ekspansi pasar, mereka mungkin akan mengubah volume penawaran saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Firly. Untuk selanjutnya kita bahas tadi kasus, yaitu kita ambil di transformasi pasar kendaraan listrik atau motor listrik di Indonesia. Di sini kita ada 3 pembahasan, yaitu menganalisis perilaku konsumen, beralih dari BBM ke baterai. Yang kedua, menganalisis perilaku produsen, perang harga dan inovasi teknologi. Dan yang ketiga, analisis hubungan atau keseimbangan pasar. Analisis hubungan kita ada 3 analisis lagi. Yang pertama kurva perilaku konsumen, kurva perilaku produsen, dan simulasi perhitungan laba produsen. Next. Analisis perilaku konsumen, beralih dari BBM ke baterai. Yang pertama yaitu kendala anggaran atau budget constraint. Konsumen Indonesia umumnya sangat sensitif terhadap harga. Kehadiran subsidi pemerintah sebesar 7 juta menjadi game changer yang menggeser anggaran masyarakat. Motor listrik yang dulu dianggap barang mewah atau mahal kini menjadi jauh lebih terjangkau dan masuk dalam rencana belanja masyarakat luas. Yang kedua yaitu efek substitusi. Ketika harga BBM seperti Pertalite atau Pertamax fluktuatif atau cenderung naik, biaya operasional motor bensin menjadi beban. Konsumen secara logis melakukan substitusi atau pengalihan ke motor listrik. Karena biaya pengisian daya baterai lebih jauh ekonomis dibanding pembeli BBM dalam jangka panjang. Yang ketiga ada utilitas dan risiko. Di sini kita mencari kepuasan maksimal. Konsumen mempertimbangkan sisi praktis. Keterbatasan infrastruktur SPKLU memicu kecemasan jarak tempuh yang dapat menurunkan nilai utilitas dan minat konsumen terhadap motor listrik. Yang terakhir, ada faktor psikografis. Faktor psikografis meningkatkan tren gaya hidup atau green lifestyle, meningkatkan kepuasan emosional konsumen saat menggunakan kendaraan bebas emisi. Kenapa? Next. Udah. Dia berarti ngeletek pakai hair dryer. Jadi nggak ngerusak itunya. Nah, di sini ada analisis perilaku produsen, Boleh. perang harga, dan inovasi teknologi. Produsen seperti Genesis, Alfa, atau Volta dituntut untuk efisien agar bisa bertahan di pasar yang baru tumbuh ini.
Yang pertama itu ada skala ekonomi atau economies of scale. Produksi ditingkatkan untuk mencapai skala ekonomi, sehingga biaya baterai dan harga unit menjadi lebih murah. Yang kedua ada keputusan input TKDN. Produsen didorong meningkatkan TKDN dengan memilih antara impor murah atau membangun pabrik lokal demi mendapatkan insentif pajak. Yang ketiga ada inovasi dan diferensiasi produk. Produsen memenangkan persaingan melalui ekosistem tukar baterai atau baterai swapping yang menekan harga jual motor agar lebih murah. Yang keempat ada maksimisasi laba. Produsen menetapkan harga optimal melalui riset pasar untuk menyeimbangkan keuntungan, biaya R&D, dan pangsa pasar. Next. Selanjutnya akan dibacaan oleh partner saya, Robiatul Adawiyah. Jadi di sini ada analisis hubungan keseimbangan pasar, intensifikasi. Ini gua kan ntar. Di sini ada analisis hubungan keseimbangan pasar, intervensi pemerintah mengalir pasar melalui subsidi konsumen dan insentif produsen. Jadi di kurva permintaan konsumen, subsidi 7 juta menggeser kurva permintaan ke kanan sehingga pada harga yang sama permintaan motor listrik meningkat karena harga yang dibayar konsumen lebih rendah. Konsumen mempertimbangkan manfaat nih penghematan biaya operasional dibandingkan dengan harga beli dan subsidi, mempercepat tercapainya kepuasan optimal khususnya bagi kelas menengah. Lanjut. Terus di sini ada kurva permintaan konsumen. Bentuk kurvanya dia dari kanan bawah ke kiri atas. Jadi untuk analisis hubungan keseimbangan pasar, kurva penawaran produsen, dia meningkatkan permintaan mendorong skala produksi yang lebih besar sehingga biaya per unit menurun dan motor listrik semakin kompetitif. Kemajuan teknologi baterai meningkatkan efisiensi dan menggeser kurva penawaran ke kanan. Kemungkinan harga lebih rendah dan jumlah produksi lebih besar. Seperti contohnya di tabel yang sebelah kanan ini ada analisis kurva penawaran produsen. Dia ada jumlah produksi unit, biaya tetap total dalam miliar, biaya variabel per unit, dan biaya rata-rata per unit. Lanjut. Lanjut. Nah, untuk kurva penawaran produsen sendiri itu dia bentuknya dari kiri nol dari kiri ke atas. Untuk rumusnya sendiri rumus biaya rata-rata sama dengan untuk rumusnya sendiri. Untuk kurva penawaran produsen, dia itu bentuknya dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, rumus biaya rata-rata dibagi AC sama dengan total fixed cost bagi Q atau quantity ditambah variable cost. Nah, selanjutnya ada simulasi perhitungan laba produsen. Jadi kita memperhitungkan sederhana dalam satu periode produksi. Jadi dalam tabel berikut itu ada komponen analisis, nilai, keterangan. Dalam komponen analisis itu ada harga jual per unit, biaya rata per unit, laba per unit, dan total profit. Untuk nilainya sendiri, harga jual per unit itu kan itu 25 juta ya. Nah, untuk biaya rata-ratanya itu 14 juta. Jadi untuk harga jual per unit itu harga setelah subsidi pasar dan biaya rata-ratanya itu pada produksi 14 juta pada produksi 10.000 unit. Untuk laba per unitnya sendiri 11 juta. Jadi harga jual dikurang biaya.
Dan total profitnya itu 110 miliar. Jadi laba dikali 10.000 unit. Sekian presentasi dari kelompok kami.